warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Safitri. Pada video kali ini saya masih melanjutkan materi tentang himpunan, yaitu pada materi operasi himpunan di matematika kelas 7. Langsung aja. Untuk operasi himpunan, ini yang pertama ada yang disebut dengan irisan. Apa itu irisan? Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Ya, jadi yang sama. Dengan kata lain, himpunan A yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Lalu irisan dilambangkan seperti bentuknya tuh seperti huruf N tapi atasnya lebih melengkung gitu ya. Ini irisan. Nah, langsung aja nih, saya masuk ke contoh ya. Diketahui himpunan A anggotanya ada A, B, C, D, E dan himpunan B A, C, E, G, I ya, maka A irisan B adalah ya. Ingat, irisan itu yang sama. Ya, kata kunci irisan ini yang sama. Artinya adalah anggota yang ada di dua-duanya gitu. Anggota yang ada di dua-duanya. Maka kalau misalnya kita jawab ya, di sini kan anggota A ada A, B, C, D, E dan himpunan B-nya ada A, C, E, G, I. Sekarang kita cari dulu ya. Nih, kita tulisin dulu deh. Kita tulis dulu himpunan A ini ada A, B, C, D, dan E. Ya, lalu himpunan B-nya ini ada A, C, E, G, dan I. Lalu yang ditanya adalah A irisan B. Ya, maka A irisan B berarti A lambang irisan seperti huruf N yang lebih melengkung, A irisan B. Ingat, irisan itu yang sama, berarti kita cari aja langsung yang sama. Lihat, di himpunan A ini ada anggota A juga, ya. Di himpunan B juga ada, berarti ini termasuk. Lalu di A ini ada B, sedangkan di himpunan B tidak ada B, maka dia tidak termasuk irisan. Lalu di himpunan A ini ada C, ya ini juga ada, dan huruf E. Nah, kita dapat nih, ya ada 3 huruf yang ada di dua-duanya. Maka jawabannya A irisan B adalah A, C, dan E. Nah, gampang kan? Sekarang kita coba buat diagram Venn-nya ya. Karena kita sudah belajar tentang diagram Venn, jadi kita coba buat diagram Venn-nya. Ingat, diagram Venn itu bentuknya adalah persegi panjang. Ini untuk melambangkan semuanya gitu ya, atau semestanya. Lalu jangan lupa huruf S di pojok kiri atas. Lalu kita buat lingkarannya untuk tiap himpunan gitu ya. Kita buat lingkaran yang pertama ini sebagai A. Lalu karena dia punya irisan, punya yang sama, maka ada bagian yang berpotongan. Nah gini ya. Yang bagian yang berpotongan itu ada A, ada C, dan E. Nah, berarti di A ini sisanya siapa? A, C, E-nya udah, berarti ada B dan D. Nah, kita tulis B dan D. Lalu di B ini sisanya siapa? Ada si G dan ada si I. Nah, berarti yang dikatakan irisan itu bagian yang tengah. Nih, yang ada di dua-duanya. Jadi ini bisa kita arsir. Nah, gitu ya bentuknya ya. Jadi kalau irisan, dia yang tengah nih, yang lingkarannya itu berpotongan. Itu namanya irisan. Nah, yang berikutnya ada operasi gabungan. Gabungan dari dua buah himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Jadi, himpunan A sama himpunan B kita gabung semuanya. Gitu ya. Nah, lambang untuk gabungan ini seperti huruf U. Ya, kalau tadi irisan seperti huruf N, maka gabungan ini seperti huruf U. Gitu. Jadi kita langsung ke contoh aja. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Maka A gabungan B adalah, nah kita jawab ya. Ini kita jawab. Ini bisa kita tulis lagi, anggota himpunan A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu himpunan B-nya ini ada
2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, sekarang maka A gabung B, berarti A, lalu lambang gabungan seperti huruf U gitu ya, baru B-nya kita tulis. Nah, ingat gabungan itu adalah semua anggota himpunan A dan B dijadikan satu. Gitu ya, kita tulis semuanya. Tapi di sini lihat ada yang sama nih. Ya, ada yang anggotanya sama yaitu angka 2 dan 4. Maka dia cukup dituliskan satu kali saja. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, lalu ada 5, lalu ada 6, ada 8, dan ada 10. Nah, ini jawabannya. Ya, jawaban dari gabungan. Sekarang kita buat diagram Venn-nya nih. Ya, kita buat diagram Venn-nya. Sama seperti yang tadi. Pertama kita buat sebuah persegi panjang. Ya. Lalu huruf S-nya jangan lupa. Lalu kita buat lingkaran untuk tiap himpunan. Ya, tapi sama seperti tadi dilihat adakah angka yang sama. Nah, ini ada ya, sudah kita lingkari. Berarti nanti bentuk lingkarannya atau bentuk lingkaran himpunannya ini ada yang berpotongan. Nah, kalau ini adalah himpunan A, berarti ini adalah himpunan B. Nah, sekarang kita tuliskan anggota yang sama dulu, yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B, atau irisannya nih, yang udah kita lingkari. Ya, berarti ada angka 2 dan ada angka 4. Lalu kita tulis anggota sisanya. Berarti di himpunan A ini sisanya ada 1, 3, dan 5. Lalu kita tulis sisa di himpunan B. Berarti ada 6, 8, dan 10. Nah, terus kalau bentuknya gabungan berarti yang diarsir yang mana? Apakah yang tengah aja? Enggak, karena dia gabungan. Ini kan semuanya, berarti semuanya kita arsir nih. Nah, berarti inilah dia bentuk diagram Venn untuk gabungan. Ya. Oke, next kita lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu ada yang disebut dengan komplement. Nah, komplement ini adalah himpunan A. Nah, kita komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Ya, jadi lambang komplement ini kayak tanda kutip kecil gitu di atas atau kayak huruf C tapi kecil ya, adanya di atasnya. Contoh, diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan A 1, 2, 3. Maka komplement dari A adalah, oke, jawab ya. Pertama kita tuliskan dulu himpunan semestanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu himpunan A-nya. 1, 2, 3. Nah, yang ditanya adalah A komplement, gitu ya. Maka A komplement, ingat komplement itu lambangnya bisa kayak kutip kecil gini di atas, atau dia juga bisa dituliskan kayak huruf C kecil gitu di atas. Ya, jadi A komplementnya kita tulis pakai C kecil aja. Ini adalah yang ada di semesta tapi nggak ada di himpunan A gitu. Jadi lawannya yang nggak ada di himpunan A, tapi dia ada di semesta. Jadi kalau A-nya ini ada 1, 2, 3, berarti semesta yang 1, 2, 3-nya juga kita coret aja. Nah, kenapa dicoret? Karena dia ada di himpunan A. Berarti komplementnya siapa? Ya yang nggak kita coret, yaitu 4, 5, 6, 7. Nah, gitu ya. Jadi kalau komplement itu kebalikannya gitu. Jadi kalau di A itu ada, berarti komplementnya ya yang nggak ada di A gitu. Ya. Next, kita masuk ke selisih. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Nah, untuk selisih ini dilambangkan minus gitu ya, atau kurang. Jadi kalau ada A selisih B berarti ditulis A min B gitu. Nah, contohnya diketahui himpunan A
yaitu A, B, C, D, E, dan himpunan B, A, C, E, G, I. Maka A selisih B adalah... Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab berarti himpunan A ini ada A, B, C, D, dan E. Lalu himpunan B ini ada A, C, E, G, dan I. Lalu A selisih B gitu ya. Maka A selisih B. A selisih B berarti himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Jadi kita cari dulu yang sama ya. Kita cari dulu nih yang ada di A dan di B, yaitu A. Nah, ini ada. Lalu C, ini ada. Lalu E, ini ada. Berarti yang nggak ada siapa? Yang nggak ada ya B dan D. Nah, berarti selisihnya adalah B dan D. Sudah selesai. Nah, jadi kalau selisih itu begitu ya. Yang nggak ada di B-nya gitu. Yang nggak ada di lawannya. Oke, mungkin sekian dulu video pada pembahasan operasi himpunan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.